Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, begitulah kira-kira lirik dari lagu Marhaban ya Ramadan yang diciptakan oleh Opik, yang biasanya kita sering dengar setiap setahun sekali dalam menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dal amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat muslim seharusnya bergembira, turut bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan inilah yang mana bulan kita menanam semua kebaikan kita, semua perbuatan baik kita. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat kelak. Kenapa disebut seperti itu? Karena semua amal kebaikan, semua perbuatan kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Maka daripada itulah kita harus bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Jangan kita mengeluh dalam menyambut bulan Ramadan, para pemirsa. Macam mana contohnya? Besoklah puasa tak dapat makan. Besoklah puasa tak dapat minum. Jangan kita mengeluh seperti itu. Karena apa? Karena kita mengeluh seperti itulah yang membuat kita ni tak ada gairah dalam menyambut bulan Ramadan. Yang mana membuat Ramadan tak terkesan dalam hati kita semua. Sahabat Rasulullah SAW saja yang telah mendapatkan jaminan kunci surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka turut bergembira. Mereka turut berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan. Lah kita hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa, yang tak luput dari kesalahan. Iman kita kadang naik, kadang turun. Kita jangan berlagak, kita jangan bersombong dalam menyambut bulan Ramadan. Jangan kita mengeluh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم." Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Apa maksud dari hadis ini, para pemirsa? Maksudnya, hadis ini menjelaskan bahawa begitu banyak keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Oleh karena keistimewaan itulah, kita diwajibkan, kita diharuskan untuk bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Dan seperti kalimat akhir dari hadis tadi, yaitu barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Maksudnya, barang siapa yang melalaikan semua perbuatan amal soleh pada bulan Ramadan, maka sungguh ia adalah termasuk orang-orang yang paling rugi. Maka daripada itulah, kita jangan termasuk dari orang-orang tersebut. Maka daripada itulah, kita jangan melalaikan dan meremehkan semua amal perbuatan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menyambut bulan Ramadan ada dua hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita mendapatkan bulan Ramadan itu terkesan dalam hati kita. Agar bulan Ramadan itu terkesan, meninggalkan kesan yang begitu dalam hati kita. Apa saja dua hal tersebut? Yang pertama, merenungi diri. Maksudnya, semua kesalahan-kesalahan kita, semua perbuatan-perbuatan buruk kita yang pernah kita buat di masa lalu,
yang pernah kita buat di sebelumnya, kita tutupi pada bulan Ramadan ni. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak perbuatan kebaikan dan memperbanyak istighfar. Insya-Allah, dengan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak perbuatan kebaikan, memperbanyak istighfar, insya-Allah pemirsa, kita dapat terhalangi dari dosa-dosa yang pernah kita buat di masa lalu. Kita dapat menutup dosa-dosa yang pernah kita buat di sebelumnya. Dan yang kedua, iaitu berbuat baik atau memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tuanya. Barangkalilah kita membuat mereka sakit hati dengan sikap kita, kita membuat mereka kecewa dengan sikap kita, yang membuat mereka marah dengan sikap kita, kita meminta maaf kepada mereka. Kita memohon keikhlasan pada mereka, memohon keridhaan pada mereka agar dapat memaafkan kita. Supaya apa? Supaya yang seperti saya bilang tadi, agar Ramadan tu dapat terkesan dalam hati kita. Tapi tak hanya kita yang memaafkan mereka, kita juga harus meminta maaf kepada mereka. Barangkalilah kita ada membuat mereka sakit hati dengan sikap kita, kita ada membuat mereka kecewa atas sikap kita ada membuat mereka marah atas sikap kita. Kita meminta keikhlasan pada mereka, kita memohon keridhaan pada mereka. Dan bagi anak yang orang tuanya sudah meninggal atau salah satu orang tuanya yang sudah meninggal, kita berilah doa yang sebesar-besarnya pada mereka. Kita berikanlah doa yang terbaik pada mereka yang di sana. Supaya apa? Supaya mereka dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi saya sendiri. Kesimpulannya, kita harus bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Kita turut bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Jangan kita mengeluh seperti tadi. Karena apa? Karena kita mengeluh seperti tadi itulah kita termasuk dari orang-orang yang paling rugi. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.